Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat syukur rahimahullah, alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh hari ini kita dapat hadir kembali mengikuti sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh berjamaah dia memiliki keistimewaan dari sholat-sholat lain. Di antaranya bahwa pintu langit di waktu subuh fajar itu semuanya terbuka. Malaikat-malaikat semuanya masih bertebaran di muka bumi, malaikat arsy. Kemudian dia naik, ya, sehingga dalam Quran dikatakan ketika Allah menyebut aqimis sholata liduluki syam ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri innal Quran kana masbudan. Sesungguhnya sholat subuh situ dikatakan adalah sholat yang disaksikan oleh beribu-ribu malaikat Allah. Juga istimewaannya. Kemudian kalau kita bangun subuh juga, ya, dari sisi badannya kita bisa sehat, segar, bugar, ya, dan masih banyak yang lain-lain. Nah, bapak-bapak, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa puasa itu tergantung juga kepada niat kita. Walhasil seluruh ibadah yang kita lakukan itu tergantung kepada niat. Bagaimana kemarin subuh sudah kita katakan bahwa niat ini akan menentukan segala amal perbuatan kita. Saya sudah menyinggung satu hadis ketika Rasulullah akan berhijrah, menghadirkan seluruh sahabat-sahabat yang akan ikut Nabi berhijrah. Kenal dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sudah jelas, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi itu mengingatkan bahwa apapun perbuatanmu, baik perbuatan ibadat lebih khusus yang taksis maupun perbuatan-perbuatan dunia yang mengandung nilai dan manfaat, semua itu tergantung kepada niat. Nah, ketika sahabat diingatkan, karena Nabi melihat yang berhijrah ini kan ragam macamnya. Ya, ada yang masih bujang, ada yang duda, ada sudah berkeluarga, ada saudagar, ada tukang, ada ahli bangunan, ada ahli bisnis, dan macam-macam. Maka diingatkan tergantung kepada niat. Dan nanti hasilnya juga tergantung bagaimana kamu niatkan. Nah, demikian juga dalam ibadah. Puasa sudah kita jelaskan bagaimana kita berniat. Ada niat ikhtiari dan ada niat hakiki yang sudah kita jelaskan. Nah, setelah rukunnya itu adalah niat kita berpuasa, maka yang kedua sudah dijelaskan dalam takrib kemarin adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'.
Jadi yang kedua itu adalah bagaimana ya kita meninggalkan makan minum dan senggama di siang hari itu benar-benar sandarannya niat, karena kecintaan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada syariat, ya ketundukan kita kepada keagungan, kemuliaan dan kesucian Allah, maka nilai ibadah kita ini akan berbeda dengan ibadah orang yang tidak punya standar nilai seperti itu. Oleh karenanya kita perhatikan. Nah kemudian di samping itu kita juga meninggalkan apa yang kita tinggalkan, anil lagwi warrafas. Nah ini juga ya masuk dalam makna kedua itu, anil lagwi warrafas. Bagaimana kita meninggalkan pekerjaan, perbuatan, perkataan yang lago, yang sia-sia dan rapas. Ya misalnya bulan puasa bukan cara kita menghibur diri dengan main remi, lalu kita gantung telinga kita dengan baterai. Itu semua lagui, warab itu lagui. Bukan itu. Atau menghibur diri dengan musik, dengan nyanyian. Ya, bukanlah cara itu yang diajarkan oleh agama. Kita tinggalkan lagu itu. Ya. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun, salah satu ciri orang menang dalam keimanannya itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan pekerjaan, perbuatan yang sia-sia, yang tidak punya nilai, tidak punya manfaat. Nah, orang berpuasa wajib dia tinggalkan itu karena dia rukunnya itu. Anil lagwi warrafas itu. Kemudian rafas, pembicaraan kotor yang keluar dari mulut kita. Tindakan kotor yang dilakukan oleh anggota badan kita, pekerjaan kotor yang dilakukan oleh syahwat kita, itu wajib kita tinggalkan. Anil lagwi warrafas. Nah, kemudian di samping itu juga ada minal kalamil muharrami wal makruhin, meninggalkan perkataan yang haram dan makruh. Ya, perkataan yang haram sudah jelas. Ya, perkataan-perkataan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pekerjaan, perbuatan yang perkataan yang haram. Yang makruh, yang dibenci, yaitu pekerjaan apa? Ngomel, tidak sabar, ya. Nah, itu adalah masuk dalam makna bagaimana puasa ini akan bisa sempurna kita lakukan kalau hal-hal yang demikian itu bisa kita terapkan dengan baik, karena dia nanti menjadi bekal orang-orang yang akan berhaji, Pak. Bekal orang yang akan berhaji, karena di haji nanti tingkat kesabaran dan lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi lagi, panas terik matahari, kita melempar, kita wukuf di tengah jutaan manusia, kita tawaf di tengah jutaan manusia, kita sa'i juga demikian. Ya, kita di Musdalifah, kita di Mina melempar jamarat-jamarat, itu diperlukan kesabaran. Makanya ihram haji itu diperintahkan mulai tanggal 1 Syawal itu. Ini bekal sebenarnya. Nah, bagi orang yang tidak berhaji, bekal dia untuk hidup dalam kesehariannya itu dengan kesucian, kemuliaan, dan kebaikan. Jadi dengan demikian maka puasa itu akan membimbing kita untuk meninggalkan
minal kalamil muharrami wal makruh, perkataan-perkataan yang haram dan perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bagaimana Bapak-bapak? Semua yang kita lakukan itu sandarannya karena Allah. Dengan demikian akan melahirkan manusia yang bertakwa. Nah, manusia bertakwa itu dia berasal dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu adalah ketautan batin manusia dengan sang Khaliknya. Ya, ketautan, keterikatan, ya, merasa diawasi, merasa dilihat, merasa disaksikan. Itu orang bertakwa. Maka ketika Rasulullah SAW mengajarkan rukun ihsan kepada sahabatnya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Pesan yang ingin disampaikan Nabi itu agar kita umatnya, semua kita orang beriman ini dengan ihsan itu merasa kita merasa itu Allahumma Allah bersama. Kan banyak sekali ayat menggambarkan itu. Ya, ana aqrabu ilaihi minkum walakinatu basirun. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha dekat. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab fa inni qarib. Sungguhnya aku Maha dekat. Dari pembuluh darahnya, dari urat nadinya, dari urat lehernya, aku lebih dekat. Maka dengan ihsan itu terasalah kita, apalagi berpuasa, perut kita kosong, nafsu kita meredah, turun, ya, tensinya, ya, kemudian kesadaran kepala makin terbuka, maka tingkat ihsan itu makin terasa dalam kehidupan keseharian kita. Terasa bahwa kemana saja Allahumma Allah bersamaku, Allah bersamaku, Allah tidak meninggalkanku. Ya, terasa sekali Allahumma itu. Kemudian Allahu nasirun ilayya, Allah melihat, terasa sekali maksudnya di mana. Ya, mau tutup apa saja, semua rahasia kita ketahui. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Subhanallah. Milik Allah apa yang ada di langit dan bumi, apapun yang kamu sembunyikan di dalam hati, yang kamu nampakkan, Allah tahu. Lalu bagaimana kita bersembunyi? Makanya Nabi mengajarkan al-Islamu alaniyah. Islam itu terang benderang. Islam itu jelas, terang benderang, nampak Islam seseorang. Nah, dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala dengan rukun ihsan yang diajarkan Nabi itu terasa betul kita ini beragama. Ya, Allahumma Allahu nasirun ilaika. Allahu syahidun. Allah tetap menyaksikanku. Kalau sudah Allah bersamaku, melihatku, memperhatikanku, lalu menyaksikan, lalu apa lagi, Pak? Ya, apa perbuatan yang tidak diketahui oleh Allah? Sembunyi di balik mana saja. Bahkan makhluk yang melata di dasar laut yang paling dalam, Allah tahu. Yang ada di 7 lapis bumi, Allah tahu. Ya'ti bihallah, Allah pasti tahu. Nah, dengan puasa kita lakukan, kita tinggalkan apa yang kita sebutkan tadi itu, akan membuat hati kita menjadi terang benderang, perasaan kita menjadi tenang, tujuan kita jelas dalam perjalanan, dan Allah mengawasi kita setiap waktu, setiap saat. Allah
nasirun ilayya, dan Allah tetap memperhatikanku. Allahu syahidun, dan Allah tetap menyaksikan. Nah, disinilah kita berserah diri kepada Allah. Ya, disinilah kita berserah diri kepada Allah. Nah, kemudian dengan demikian Bapak yang terakhir yang tidak juga kalah penting Pak ya, kita perhatikan makan minum kita dari kita puasa ini. Kita cari rezeki yang berkah, yang halalan, yang thayyibah. Walaupun kita seperti tadi saya sebutkan ilmu kita, tetapi kalau makanan kita yang haram kita pakai berbuka berpuasa, maka akan kandas nilai-nilai mulia tadi itu. Nah, yang kotor masuk ke dalam diri kita itu penyebab hijab besar di dalam dada kita dengan Allah. Coba Bapak Ibu kita perhatikan kitab Quran itu Pak ya. Ternyata yang makan yang halal, yang baik itu bukan kita umat Islam saja Pak. Kepada semua manusia diperintahkan Allah itu. Ya, disebut ya ayyuhan nas. Tidak disebut ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas kulu mimma bil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai seluruh manusia, makan minumlah kamu dari yang baik-baik dan halal, halalan thayyibah. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Maaf, yang makan yang haram itu hanya setan, hanya iblis. Manusia beriman tidak diperintahkan makan yang haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa Bapak-bapak? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu suci dan tidak menerima kehadiran penyembahan ubudiyah orang yang tidak suci datang kepada Allah. Ya. Allah itu suci, Allah itu bersih. Man nabata lahmin min haramin awwal haminan. Barang siapa yang darah dagingan tumbuh dari yang haram, maka dialah paling berhak untuk awal mendapatkan neraka. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW menceritakan ada sahabat Bapak-bapak, sahabat yang taat luar biasa, bahkan berdoa puluhan tahun, tapi satu saat datang mengeluh ke Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berdoa lama Rasulullah, tapi doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kami bahwa Allah itu maha dekat. Kenapa berpuluh-puluh tahun saya berdoa tidak pernah dikabulkan Allah ya Rasulullah? Nabi mengatakan ketika orang itu mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mata'amuhu haram, wa yashrabuhu haram, wa yalbasuhu haram, wa busiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Subhanallah. Ketika sahabatku ini katanya Nabi mengangkat tangannya, ya Rabbku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Lalu Allah mengatakan, wa matamu haram. Bagaimana kamu memanggil aku sedang makananku haram? Wa yashrabuhu haram, minumanmu haram. Wa yalbasuhu haram, pakaian yang melekat di tubuhmu dari hasil yang haram. Wa busiya bil haram, kamu suap istri, anak dan dirimu dari yang haram. Bagaimana mungkin aku akan menerima doamu? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan puasa ini kita yakinkan rezeki kita yang kita telan, yang kita makan yang halal. Kalau sudah halal banyak Bapak-bapak, semua doa kita makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini penjelasan tentang rukun saya sudah selesai. Insyaallah nanti kita bahas la'allakum tattaqun, ya, agar kita semua bisa menjadi
bersama-sama berjamaah, ya. Surga berjamaah, bahwa kita bertakwa berjamaah juga, menyembah Allah berjamaah, meminta kepada Allah berjamaah. Ya, tidak boleh sendiri-sendiri, kita berjamaah. Insyaallah, semoga Allah melimpahkan rahmat taufik kepada kita sekalian. Amin. Selalu Allah memberikan kita perlindungan dalam kehidupan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.